Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Hong Ulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Masih di dalam pertemuan kita kali ini, walaupun kondisi kurang sehat, memang alamnya berubah-ubah. Pada pertemuan kali ini saya memang biasa, karena kita nggak punya tempat yang spesial. Biasanya kami berdoa kumpul sama kawan-kawan. Kebetulan hari ini ketemu sama Mas Depa. Mas Depa tanya-tanya tentang masalah ilmu pengetahuan Jawa. Saya akan bahas hari ini tentang aksara wo, wujud ingsun, wujud hono tan kena kinira. Wujud hono tan kena kinira berarti ilmu manusia sangat terbatas, tapi implikasinya sangat luas. Wujud hono tan kena kinira. Apa sebenarnya yang kita rasakan dalam beberapa hari ini? Saya ingin menceritakan sebuah peristiwa yang kemarin saya ketemu dengan Mas Mansur, saudara saya ngaji bareng di suatu tempat di Sememi, dan beliau bekerja sebagai tukang parkir di Taman Bungkul. Saya datangi setelah saya coba untuk bertemu. Setelah saya katakan saya nanti selesai ngambil handphonenya anak, saya mau menemui Mas Mansur. Saya banyak belajar dari Mas Mansur pada tingkatan kesabaran, pada tingkatan keteguhan hati beliau dalam melayani orang. Ada sebuah praktek yang menurut saya sangat kontradiktif ketika seseorang memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, namun kadang-kadang mereka itu merasakan bahwa tentang ilmu pengetahuan yang dia miliki, tapi kenapa saya harus begitu? Itu yang disampaikan. Saya harus melakukan sebuah kegiatan, aktivitas yang kadang-kadang tidak sama dengan tingkatan ilmu yang sudah saya dapatkan. Sama dengan banyak orang yang sudah kuliah di perguruan tinggi, lulus begitu, tapi kenyataannya dia tidak mendapatkan kesempatan yang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Bahkan ada yang lulus S2 juga masih belum punya kesempatan untuk bekerja sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya. Wujud hono tan kena kini, inilah sebenarnya luasan dari sebuah ilmu pengetahuan yang dimiliki orang, namun dia kadang-kadang tidak merasakan bahwa sebenarnya luasan ilmu itu adalah Allah itu sendiri, Gusti itu sendiri yang bisa menciptakan keluasan ilmu itu. Pada tingkatan dasar orang belajar pada sebuah ilmu pengetahuan, kadang-kadang masih meragukan apa yang sedang dipelajari, tidak yakin dengan apa yang terjadi di dalam dirinya. Saya hanya menegaskan bahwa memang hampir 1 tahun ini penjelasan aksara Jawa dalam makna filsafat Jawa yang tidak sebatas kepada ritual, tapi pemaknaan filsafat di dalam memandang diri kita, ciptaan Gusti Kang Akarya Jagat, ciptaan Sang Maha Kuwasa ini, dan juga melihat Sang Maha Pencipta dalam keluasan yang luar biasa. Maka saya ingin menyampaikan bahwa wujud hono tan kena kinira ini, kemampuan kita sangat terbatas untuk melihat keluasan Allah, keluasan Gusti Kang Maha Suci, kekuatan Gusti Akarya Jagat. Kita tidak akan terjebak di dalam sastra, kita tidak akan terjebak di dalam penyebutan. Sebenarnya satu yang maha tunggal itu.
Sang Maha Pencipta dan yang dicipta, Sang Maha Kuasa dan yang berkuasa. Maka saya hanya ingin menyampaikan, mari kita bersama-sama melakukan sebuah upaya untuk memegang teguh prinsip perdamaian. Berdamai pada tingkatan dasar adalah berdamai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan batin kita sendiri, agar cahaya batin itu sendiri muncul menjadi sebuah sikap. Tidak perlu repot. Ada muncul ketetapan saya harus menjelaskan sampai nempel di sebelah ban mobil dan di garasi untuk menyampaikan tentang ilmu-ilmu yang hadir pada saat ini, kita sampaikan. Tidak melihat di mana, karena saya juga tidak punya seperti para romo, para kiai, pondok pesantren, tapi saya punya keinginan untuk sama-sama menyampaikan ilmu yang ada, ilmu yang hadir dari Allah itu sendiri untuk tersampaikan kepada seluruh umat di dunia. Mari kita berdamai dengan seluruhnya. Jangan pernah kita menghardik orang lain pada tingkatan keterbatasan ilmu. Mari kita doakan mereka yang punya keterbatasan pada pengetahuan agar mereka juga menemukan nilai-nilai pengetahuan yang tinggi, sehingga dia mampu menyadari bahwa dia adalah ciptaan yang sempurna, bahwa umat manusia ciptaan yang sempurna. Ketika orang masih berbeda pandangan dengan kita, mari doakan. Baik itu ada di kantor, ada di rumah, ada di lingkungan pekerjaan, ada di sekumpulan pertemuan, mari kita doakan. Jika kita sudah arahkan mereka tidak mau, ya kita pasrah kepada Sang Maha Pencipta. Kita pasrah agar apa yang hadir, apa yang muncul pada saat-saat seperti itu, semoga orang-orang tersebut mendapatkan hidayah, mendapatkan pitulungan, mendapatkan pitunjuk, mendapatkan arahan, mendapatkan wahyu, mendapatkan suatu jalan yang lurus, jalan yang mampu mengajak kita untuk menjadi bangsa Indonesia yang bermartabat, menjadi bangsa Indonesia yang mampu menjunjung tinggi nilai kedaulatan bangsa. Aksara wa wujud hunotan kena kiniro, bahwa kita diajak untuk bersama-sama seperti dalam aksara Jawa penjelasan di belakang saya tadi, bahwa kita harus belajar banyak dari apa yang disampaikan oleh Allah, oleh Gusti Kang Maha Suci, Gusti Kang Akaryo Jagat. Tidak lagi kita bersilang sengkarut dalam bentuk penafsiran, tapi sebenarnya tujuan atau misi hidup dalam menyampaikan dan mencapai kesempurnaan itu yang harus kita lakukan. Memang banyak orang di dalam penyampaiannya hanya berebut para penganut, berebut umat. Ada orang yang tidak ingin berebut apa-apa, hanya kepingin berebut bertemu dengan Sang Pencipta. Bagaimana kita menemukan jalan menuju keilahian, bagaimana kita menuju ke alam tanpa harus menafsirkan iming-iming apapun. Kalau kita sudah bertemu dengan jalan keilahian, maka kita akan bertemu jalan kesempurnaan tanpa kita harus menafsirkan kenikmatan itu bersifat material. Karena kenikmatan itu semuanya bersumber dari Sang Maha Pencipta. Dan kita tidak bisa mengatur Sang Maha Pencipta dalam apapun. Kita tidak mampu untuk mengatur Sang Pencipta dengan embel-embel apapun. Sang Maha Pencipta dan Sang Maha Kuasa akan memberikan berdasarkan kemampuan dan ketaatan dan keyakinan untuk menuju keselamatan kita semuanya. Semoga aksara wa wajud honotan keno kiniro adalah bagaimana kemampuan alam berpikir kita yang terbatas mampu untuk meluaskan kemampuan-kemampuan itu karena Allah, karena Gusti Kang Maha Suci, Gusti Kang Akaryo Jagat. Semoga perjumpaan kita kali ini memang alam. Saya 2 hari ini kurang sehat, tapi karena semoga tidak sehat ini menjadi belajarnya saya sendiri kepada merasakan sakit, merasakan nikmat. Karena tanpa sakit saya tidak bisa merasakan sehat, tanpa sehat saya tidak bisa merasakan sakit. Dua-duanya adalah kemuliaan yang bisa ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang semata-mata punya keyakinan dan punya keimanan. Terima kasih.
Rahayu Rahayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Om Santi 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 Om Ulun Basuki Langgeng. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.